Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ihsan Aulia Habibur Rahim dengan NIM 24115230022 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai VLAN atau Virtual Local Area Network, sebuah konsep jaringan yang sangat penting dalam pengelolaan jaringan modern. Video ini dibuat untuk bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Jaringan Komunikasi Data yang diampu oleh Bapak Adi Arga Ripnur MKo. Baiklah, apa sih VLAN? Jadi, VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang terpisah. Artinya, meskipun semua perangkat terhubung menggunakan perangkat fisik yang sama seperti switch, tetapi secara logis perangkat tersebut dapat dipisah ke dalam grup jaringan yang berbeda. Dengan adanya VLAN, organisasi dapat memisahkan jaringan berdasarkan fungsi atau divisi, misalnya jaringan untuk keuangan, HRD, ataupun IT. Walaupun semua perangkat tersebut berada dalam satu gedung dan satu infrastruktur fisik yang sama. Nah, terlihat pada gambar ini bahwa walaupun komputer terhubung ke switch yang sama, namun mereka masuk pada VLAN yang berbeda seperti VLAN 2, VLAN 3, atau VLAN 4. Perangkat yang berada pada VLAN yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi secara langsung, sehingga data tetap terisolasi antar VLAN. Selanjutnya, tujuan dan manfaat VLAN. VLAN itu memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang sangat penting bagi jaringan komputer. Yang pertama adalah memisahkan jaringan tanpa menambah perangkat fisik, sehingga lebih hemat biaya dan efisien. Tanpa VLAN, organisasi mungkin membutuhkan banyak switch untuk memisahkan divisi yang berbeda. Namun, dengan VLAN, hal tersebut dapat dilakukan secara virtual. Yang kedua adalah meningkatkan keamanan. Karena dengan pemisahan VLAN, lalu lintas data antar departemen atau sistem dapat dibatasi. Misalnya, pegawai biasa tidak dapat mengakses sistem keuangan atau database sensitif yang berada pada VLAN lain. Yang ketiga adalah mengurangi broadcast, yaitu lalu lintas penyebaran data dalam jaringan tidak diperlukan. Semakin besar broadcast, semakin lambat dan berat performa jaringan. VLAN memecah broadcast domain menjadi lebih kecil dan lebih terkontrol. Yang terakhir adalah memudahkan administrasi dan manajemen jaringan. Karena pengaturan dapat dilakukan secara terpusat melalui konfigurasi pada switch, tidak perlu memindahkan perangkat secara fisik. Nah, selanjutnya akses port dan trunk port. Nah, untuk menyalakan VLAN dibutuhkan pengaturan pada port-port switch. Secara umum, terdapat dua jenis port yang digunakan, yaitu access port dan juga trunk port. Access port adalah port pada switch yang terhubung langsung ke perangkat seperti komputer, laptop, atau printer. Setiap akses port hanya bisa digunakan untuk satu VLAN saja. Misalnya, jika port 1 dikonfigurasi untuk VLAN 10, maka semua perangkat yang terhubung ke port tersebut otomatis menjadi bagian dari VLAN 10. Selanjutnya itu ada trunk port. Digunakan untuk menghubungkan switch ke switch lain atau switch ke router. Trunk port dapat membawa beberapa VLAN sekaligus melalui satu kabel. Konsep ini sangat penting ketika sebuah jaringan memiliki banyak switch yang saling terhubung. Tanpa trunk, setiap VLAN harus menambah kabel fisik lain yang tidak efisien. Jadi mudahnya, akses port adalah port untuk pengguna biasa, sedangkan trunk port adalah jalur utama untuk membawa semua VLAN sekaligus. Analogi sederhananya, akses port adalah pintu kamar khusus, sedangkan trunk port adalah lift atau lorong utama yang menghubungkan seluruh ruangan dalam satu jalur. Selanjutnya itu ke cara kerja VLAN. Pada gambar ini terlihat bagaimana VLAN bekerja dalam jaringan. Terdapat satu switch dengan beberapa VLAN, di antara VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Data pada VLAN yang sama dapat saling bertukar informasi, tetapi data dari VLAN yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi secara langsung. Nah, jika pengguna pada VLAN 2 ingin berkomunikasi dengan pengguna pada VLAN 3, maka lalu lintas yang harus melewati router terlebih dahulu. Inilah yang disebut dengan inter-VLAN routing. Router tidak bertindak sebagai penghubung antar VLAN yang berbeda. Koneksi antara switch dan router menggunakan trunk port, sehingga router dapat mengenali data yang berasal dari berbagai VLAN. Setelah proses routing dilakukan barulah setelah proses routing dilakukan barulah komunikasi antar VLAN dapat berlangsung.
Teknologi, teknologi ini banyak diterapkan dalam organisasi berskala besar seperti kampus, hotel, rumah sakit, dan perusahaan agar jaringan tetap terkontrol, aman, dan tidak saling mengganggu. Jadi kesimpulannya, VLAN itu adalah teknologi yang memungkinkan pemisahan jaringan secara logis dalam satu perangkat switch. Sehingga perangkat yang berada di VLAN berbeda tidak dapat saling berkomunikasi tanpa melalui router. Dengan adanya VLAN, jaringan menjadi lebih aman, lebih teratur, dan lebih mudah dikelola. Dalam implementasinya, akses port digunakan untuk menghubungkan perangkat ke satu VLAN tertentu, sedangkan trunk port digunakan untuk membawa banyak VLAN melalui satu jalur antar perangkat jaringan seperti switch atau router. Secara keseluruhan, VLAN meningkatkan efisiensi, keamanan, dan skalabilitas jaringan dalam lingkungan organisasi modern. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.